Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Setia Sejati. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan untuk analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Ya, di sini saya berada di golongan 2, kelompok 21D. Untuk analisis isu sendiri, saya ngambil di instansi saya, yaitu di KKP kelas 2 Balikpapan. Ada 6 isu yang saya angkat, yaitu belum semua program pelayanan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapan memiliki media untuk promosi kesehatan. Kedua, belum optimalnya tata laksana penyimpanan alat-alat entomolog kesehatan pada laboratorium. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan vaksinasi pada KKP kelas 2 Balikpapan. Yang keempat, belum optimalnya peran kader pengendalian resiko lingkungan terhadap kegiatan pemantauan jentik nyamuk Aedes. Yang kelima, belum optimalnya perawatan alat-alat entomolog kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan Semayang. Yang keenam, belum adanya kesadaran akan kepatuhan 3M di masa pandemi pada kantor KKP kelas 2 Balikpapan. Deskripsikan isu tersebut yang terjadi di KKP kelas 2 Balikpapan. Yang pertama, masih terkendalanya pendistribusian vaksin yang masuk di KKP kelas 2 Balikpapan yang menyebabkan stok vaksin itu terbatas. Kemudian, penyusunan alat dan bahan entomolog kesehatan pada laboratorium masih kurang diperhatikan, menyebabkan barang habis dipakai diletakkan tidak tempatnya. Lalu, tidak semua program memiliki media sebagai penunjang untuk memberikan pendidikan kesehatan bagi pengguna jasa. Kemudian yang keempat, kader lebih dominan melakukan pemantauan jentik di air yang kotor dibanding dengan air yang bersih, sedangkan tempat perindukan jentik nyamuk Aedes sendiri justru lebih menyukai perindukan di air yang. Lalu selanjutnya, ini masih kurangnya kesadaran untuk melakukan perawatan alat-alat entomolog kesehatan sehingga menyebabkan kendala dalam menggunakan alat di lapangan. Yang keenam, masih banyaknya pengguna jasa yang menggunakan masker tidak sesuai dan tidak mencuci tangan serta tidak menjaga jarak pada kantor kesehatan pelabuhan. Untuk analisis dampaknya sendiri yang terjadi di kantor kelas 2 Balikpapan, di sini analisisnya yang saya lakukan yaitu adanya kegiatan informasi kesehatan di masing-masing wilayah itu kurang berjalan dengan maksimal. Pihak yang terdampaknya yaitu pengguna jasa. Ada juga kegiatan entomolog kesehatan kurang efektif karena masih terdapat alat serta bahan yang sulit ditemukan karena berada di tempat yang tidak sesuai. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai yang ingin melakukan kegiatan di waktu selanjutnya. Kemudian ada juga kegiatan vaksinasi yang masih kurang efektif karena stoknya tersedia tidak banyak. Nah, di sini yang pihak terkena dampak yaitu pengguna jasa yang mau melakukan vaksinasi COVID. Yang keempat, kurangnya kegiatan penguatan atau pelatihan kader yang tidak dilakukan secara berkala sehingga kalau menyebabkan tidak optimalnya atau akan terjadi masalah apabila ada penyampaian atau informasi yang kurang dari kader tersebut terkait dengan pengendalian DBD. Pihak yang terkena dampak yaitu kader dan tim dari pengendalian risiko sendiri. Selanjutnya untuk ini masih adanya kurang perawatan dari alat entomolog kesehatan sendiri menyebabkan terjadinya kendala pada saat pelaksanaan tugas, misalnya adanya spraying yang dilakukan namun baterainya habis mengakibatkan tidak bisa digunakan pada saat itu. Lalu alat fogging yang tidak dibersihkan mengakibatkan macetnya alat karena adanya gumpalan-gumpalan bekas sisa desinfektan atau minyak yang ada di mesin fogging tersebut. Untuk pihak yang terkena dampak yaitu pegawai yang melakukan tugas, di mana di sini mengalami kendala saat mau melakukan kegiatan di hari berikutnya. Lalu yang terakhir, kurangnya kepatuhan pengguna jasa dalam penerapan 3M masa pandemi COVID di KKP kelas 2 Balikpapan yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan kasus COVID.
pihak yang terkena dampak sendiri, yaitu pengguna jasa dan pegawai kantor kelas 2 Balikpapan. Ini untuk isunya sendiri saya tentukan menggunakan USG. Untuk dari semua isu yang saya angkat, saya menemukan kepentingan atau hal yang harus ditindaklanjuti yang lebih dominan daripada yang lain, yaitu dinilai 12 di ranking 1. Untuk isunya, belum semua program pelayanan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapan memiliki media untuk promosi kesehatannya. Dilanjutkan dengan metode Fishbone. Di sini saya mengangkat untuk permasalahan tersebut atau isu tersebut, yaitu untuk dari manusianya sendiri masih kurangnya keterampilan dari pegawai untuk melakukan pembuatan media untuk promosi kesehatan. Kemudian untuk metodenya, kegiatan layanan tidak dibarengi dengan pemberian promosi kesehatan. Jadi masih banyak yang bertanya berulang-ulang terkait dengan layanan tersebut. Selanjutnya untuk sarananya, di sini masih kurangnya fasilitas kantor digunakan di saat jam pelayanan jasa. Dilanjutkan ada juga dengan dana, tapi tidak ada dana khusus untuk media promosi di sini. Jadi biasanya dibuat oleh pegawai kantor yang diminta oleh atasan. Jadi untuk lingkungannya belum ada. Di sini saya mendapatkan judul belum semua program pelayanan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapan memiliki media untuk promosi kesehatan. Di sini saya menemukan ide untuk memecahkan masalahnya atau memecahkan isunya dengan membuat media promosi kesehatan seperti leaflet, poster, infografis di unit pelayanan yang ada pada KKP kelas 2 Balikpapan. Kemudian menambahkan untuk melakukan pelatihan pembuatan desain grafis media promosi kesehatan untuk para pegawai KKP kelas 2 Balikpapan. Sekian untuk pemaparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.